Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dari Allah berupa kesehatan dan waktu luang, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus berusaha menjadi yang terbaik dan terbaik dengan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi taufik untuk bisa berada di atas suatu kebaikan, yaitu kebaikan menuntut ilmu agama. Karena berada di atasnya adalah merupakan jihad dan sekian banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahamnya seorang terhadap agama, ketika dia mau menuntut ilmu agama, adalah suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini sebagaimana yang telah diumumkan bahwa insyaallah kita akan membuka pelajaran baru, pembahasan terkait dengan qawaid al-fiqhiyah dari kitab Manzumatu al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sebagai selingan dari pelajaran fikih kita, Fiqhul Muyassar, sehingga pekan ini pembahasan Qawaidul Fiqhiyah, pekan depan Fiqhul Muyassar, begitu seterusnya gantian. Tujuannya apa? Karena pembahasan fikih tersebut sudah bertahun-tahun lamanya, mungkin terasa bagi kita, ya, bukan dibilang bosan, bukan. Tapi agar ada suasana baru, tambahan ilmu yang baru tanpa menunggu waktu yang lama. Nah, dan tidak mengesampingkan pembahasan yang telah lalu. Nah, karena seminggu sekali itu sudah pas waktunya insyaallah. Nah, nasta'in billah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik untuk bisa sama-sama mempelajari Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah ini. Dan jika ada yang keliru padanya, mungkin bisa dikoreksi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
pembahasan terkait dengan kaidah-kaidah fikih, termasuk pembahasan yang penting dalam Islam, termasuk pembahasan yang para ulama berlomba-lomba dengannya seorang dapat mengetahui suatu hukum yang juz'iyat, cabang atau furu' ketika dia mengetahui kaidah-kaidahnya. Kita nukilkan ucapan beberapa para ulama terkait pentingnya mempelajari kaidah-kaidah fikih di dalam agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, la budda an yakuna ma'al insan usulun kulliyah taridu ilaiha al-juz'iyat. Sepantasnya bagi seorang untuk mengetahui usul kulliyah, pokok-pokok dasar pengetahuan dalam agama, di mana seluruh cabang-cabang dalam agama ini dikembalikan kepada pokok-pokok tersebut. Nah, seharusnya bagi seorang untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan dalam agama, di mana seluruh cabang-cabang dari agama ini dikembalikan kepada pokok-pokok pembahasan tersebut. Liyatakallama bi'ilmin wa adlin hatta ya'riful juz'iyat kaifa waqa'at, dan agar dia dapat berbicara dengan ilmu dan keadilan, kemudian dia dapat mengetahui perkara cabang tersebut bagaimana terjadinya. Ketika seorang mengetahui usul dan qawaid di dalam agama, dalam permasalahan fikih terkhusus. Nah, seorang akan berbicara dengan ilmu, dengan keadilan, bukan ngawur, bukan dengan aghwan, tapi dia berbicara perkara-perkara cabang dengan kaidah-kaidah yang telah dia ketahui. Bisa dia memutuskan. Bahkan sekian banyak, mungkin ratusan permasalahan furu, meskipun dia tidak menghafal dalil-dalil secara terperinci dari masing-masing permasalahan furu tersebut, tapi ketika dia memahami kaidah-kaidahnya, dia akan dengan mudah menjawabnya. Nah, dia bisa berbicara dengan ilmu, dengan keadilan. Dia paham permasalahan cabang ini, permasalahan furu ini, bagaimana terjadinya. Nah, wa illa fayabqa fi kadzibin wa jahlin fil juz'iyat. Kalau tidak demikian, maka dia akan tetap berada dalam kedustaan, kebodohan dalam permasalahan cabang, dalam permasalahan furu. Nah, wa jahlin wa zulmin fil kulliyat fatawalladu fasadal azim. Kejahilan dan kezaliman, ketidakpahaman dalam permasalahan usul, dalam permasalahan pokok-pokok pembahasan, itu akan bisa melahirkan kerusakan yang besar. Nah, kejahilan dalam permasalahan pokok-pokok agama, ya, permasalahan fikih maupun dalam permasalahan yang lain, karena pokok-pokok agama itu bukan hanya sekedar terfokus dalam permasalahan fikih, tapi dalam masalah akidah juga ada, dalam masalah mustalah, ilmu hadis. Jahil terkait dengan pokok-pokoknya, itu akan bisa melahirkan kerusakan yang besar.
akan bisa melahirkan kerusakan yang besar. Nah, itu yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, para ulama yang lain seperti Syihabuddin Al-Qarafi rahimahullah, beliau menyebutkan pentingnya mendalami atau mempelajari kaidah-kaidah fikih. Beliau mengatakan hadhil qawaid muhimmatun fil fikhi azimatun naf'a. Kaidah-kaidah ini amatlah sangat penting dalam permasalahan fikih. Sangat besar manfaatnya. Wa biqadril ihatati biha yu'azzamu qadral faqih wa yusrafu. Dan sekedar seorang menekuni kaidah-kaidah fikih tersebut, maka akan diketahui kadar kefakihannya dan kemuliaannya. Nah, dengan seorang menekuni, benar-benar mendalami, berusaha mempelajari, memahami terkait dengan kaidah-kaidah tersebut, dengan itu diketahui kadar kefakihannya dan kemuliaannya. Nah, yuhiru raunatul fiqhi wa yu'rafu, dan akan tampak kecantikan fikihnya dan akan dikenali. Wa tattadih madahijal fatawa, dan akan jelas thariqah dia, metode dia dalam berfatwa itu akan terbedakan. Paham ya? Dia akan menjawab, akan berfatwa dengan hati-hati. Nah, dia menjawab karena dia tahu ini kaidahnya, penempatannya seperti ini. Permasalahan ini bisa ditarik hukumnya dari permasalahan yang ini. Permasalahan yang A bisa keluar darinya hukum-hukum sekian banyak. Nah, orang yang menekuni ilmu terkait dengan qawaid al-fiqhiyah akan diketahui kadar kefakihannya dan kemuliaannya. Nah, fiha tanafasal ulama wa tafadhal al-fudala. Kata beliau, dengan ilmu ini pula para ulama berlomba-lomba, dan orang-orang yang memiliki keutamaan berusaha untuk mencarinya. Wa man dhabatal fiqha biqawaidihi istaghna an hifzi aktsaril juz'iyat. Dan kata beliau juga, dan sudah tetap pengetahuan seorang terhadap fikih dengan kaidah-kaidahnya itu akan mencukupkan dia dari menghafal kebanyakan dari permasalahan-permasalahan furu'. Nah, artinya dia dengan mudah datang permasalahan furu', tidak perlu dicari ini permasalahan yang kontemporer. Apa dalilnya? Dicari. Dia tidak perlu repot-repot seperti itu. Karena seringnya dan keumumannya permasalahan yang baru muncul, itu sudah ada kaidah-kaidahnya disebutkan oleh para ulama. Masuk di dalamnya. Ketika dia sudah hafal, maka dia gampang untuk menjawabnya. Mudah untuk berfatwa. Nah, tidak perlu menghafal sekian banyak. Itu ucapan dari Al-Imam Syihabuddin Al-Qarafi. Beliau juga memiliki kitab dalam permasalahan qawaid al-fiqhiyah. Nah, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ma'ruf. Beliau juga mengatakan terkait pentingnya mempelajari
kaidah-kaidah fikhiyah. Dalam kitab beliau Al-Ashbah wan Nadhair. Dalam kitab beliau Al-Ashbah wan Nadhair beliau mengatakan i'lam annal fannal ashbah wan nadhair fannun azimun. Kata Imam As-Suyuti. Nah, kalau Anda mau nyatat, kasih tahu ya, bisa diulang. Nah, nanti ada hal-hal yang memang perlu untuk dicatat, nanti kita tuliskan. Ketahuilah, kata beliau, bahwa al-fan, bidang ilmu dalam permasalahan al-ashbah wan nadhair. Al-ashbah itu, al-ashbah kalau dalam bahasa Arab, itu maksudnya adalah pembahasan ilmu tentang kaidah-kaidah, usulnya. Nah, wan nadhair, an-nadhair adalah furu'nya, pembahasan masalah furu', cabangnya. Fannun azimun adalah bidang ilmu yang sangat agung. Nah, bihi yustala'u ala haqa'iqil fiqhi wa madarikihi wa ma'akhidihi wa asrarihi. Dengan ilmu tersebut, ilmu al-ashbah wan nadhair, ilmu pembahasan terkait pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama, dengannya diketahui hakikat fikih, ya, dan sumber-sumber cakupannya, serta dasar-dasar pengambilan fikih tersebut dan perkara-perkara yang tersembunyi darinya. Nah, dengan seorang mempelajarinya. Nanti contoh-contohnya dan kaidah-kaidahnya itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, wa yatamahharu fi fahmihi wa istihdarihi, dan dia kelak akan memiliki keahlian, ya, di dalam pemahamannya dan mampu untuk menghadirkannya. Nah, ketika dibutuhkan dalam suatu permasalahan kontemporer, ya, nawazil, dia bisa memutuskan. Nah, dia bisa menghadirkan ilmu tersebut. Nah, wa yastadilu 'ala al-ilhaqi wat takhriji, dan dia bisa mengikuti, dan dia mampu untuk mengikutkan, ya, permasalahan-permasalahan yang ada, yang muncul, atau takhrij. Dia bisa mengeluarkan suatu hukum dari suatu permasalahan. Kalau ilhaq itu ada satu hukum, kemudian muncul suatu perkara, dia bisa mengikutkan bahwa permasalahan ini sama dengan, nah, permasalahan yang baru ini sama dengan permasalahan sebelumnya. Dia bisa untuk mengeluarkan hukumnya, menyamakan, mengikutkan hukumnya. Paham ya? Atau takhrij itu, nah, ada satu permasalahan, dia bisa keluarkan hukumnya, haramkah atau halalkah atau mubah. Nah, wa ma'rifatul ahkamil masairil lati laysat masturah, dia bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang belum pernah tertulis oleh para ulama. Nah, wal hawadits wal waqa'i' allati la tanqadi ala mamarril azman, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang itu tidak bisa dipungkiri, pasti akan terjadi bersamaan dengan berjalannya zaman ini. Muncul permasalahan baru, ya kan, terkait dengan COVID, terkait dengan permasalahan apalah yang baru di tengah-tengah umat, yang itu akan terus berjalan. Ketika dia kuat dari sisi ilmu kaidahnya, dia akan mudah. Oh, ini masuk ke sini, ini sama dengan ini. Nah,
Seperti itu. Tidak perlu dia kaji, kita para ulama mana ini. Enggak dia dapatkan. Dalam keadaan kaidah dan hukumnya itu bisa dia ikutkan. Nah. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, sebagian dari Syafi'iyah mengatakan al-fiqhu ma'rifatul asbahi wan nadhair. Yang namanya ilmu fikih itu adalah mengetahui pembahasan pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Itulah yang namanya fikih. Nah, mengetahui pembahasan pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Tadi kita sebutkan al-asbah, itu pembahasan qawaid, usulnya, pokok-pokoknya. An-nadhair adalah furu'nya, cabang-cabangnya. Nah, jadi fikih itu luas, ya. Bukan hanya sekedar seorang sholat sesuai dengan sunnah, ya kan, takbirnya sesuai dengan bahu, wuduknya 3 kali, ya kan, lengkap, masya Allah, kemudian dianggap dia faqih, ya, ahli fikih. Nah, atau dia paham sebatas hanya permasalahan, ya, talak, cerai. Nah, kemudian dia anggap faqih. Nah, tidak. Juga Al-Imam Ibnu Rajab. Beliau salah satu ulama juga yang memiliki kitab dalam pembahasan qawaid al-fiqhiyah. Beliau juga mengatakan terkait pentingnya qawaid al-fiqhiyah. Dalam kitab beliau berjudul Al-Qawaid. Beliau mengatakan hadhihi qawaidu muhimmatun wa fawaidu jammatun. Nah, ini adalah kaidah-kaidah yang amat sangat penting dan faedah-faedah yang amat sangat mencakup. Tutubaku lil faqihi usul al-madhhab. Nah, di mana akan mengukur dengan pasti dan tepat pokok-pokok pembahasan dalam mazhab bagi orang yang benar-benar faqih. Bagi orang-orang yang faqih, yang paham kaidah-kaidah fikih tadi maksudnya. Nah, dia akan bisa mengukur, memutuskan dengan pasti dan tepat pokok-pokok pembahasan dalam mazhab. Dalam mazhab Hanafiyah ada pokok-pokok pembahasan mereka. Ya. Dalam mazhab Syafi'iyah juga ada pokok-pokok pembahasannya. Semua mazhab, 4 mazhab tersebut punya pokok-pokok pembahasan yang harus diketahui. Nah, nggak bisa asal sembarang mengaku Syafi'iyah, mengaku Hanabilah. Tapi pokok-pokok pembahasan mereka yang mereka cantumkan dalam kitab-kitab mereka nggak paham. Nah, orang yang faqih, yang mengetahui, mendalami kaidah-kaidah fikih, dia akan bisa, ya, mengukur dengan pasti pokok-pokok pembahasan dalam mazhab. Nah, wa tutli'uhu min ma'akhidil fikhi ala ma kana anhu qad taghayyab. Dan akan tampak baginya sumber pengambilan fikih tersebut, ya, di mana kadang seorang itu terluputkan darinya. Dia akan paham kaidah ini sumbernya dari mana. Nah, dia akan mengerti hal tersebut. Itu ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala terkait dengan pentingnya mempelajari qawaid al-fiqhiyah. Dan banyak lagi ucapan dari para ulama. Nah, dan pembahasan ini, pembahasan
Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah terkait dengan judulnya, ya. Manzumatun. Judulnya Manzumatun, ya. Nah, kalau di terjemahannya ada manzumahnya enggak? Manzumatun. Nah, manzumatun, tulis ya, manzumah seperti yang disebarkan tuh ya. Manzumah Qawaid Al-Fiqhiyah. Manzumah adalah pembahasan dalam bentuk syair-syair. Nah, pembahasan yang disusun dalam bentuk syair-syair. Dan perlu diketahui, orang-orang Arab di dalam pembahasan bahasa mereka, di dalam membahasakan bahasa mereka, nah penulisan misalnya, itu mereka terbagi menjadi dua. Ya, orang-orang Arab dalam membahasakan bahasa mereka, ya, mengungkapkan bahasa mereka, itu terbagi menjadi dua. Nah, dalam bentuk tulisan biasa, ini yang pertama, dan ini kebanyakannya. Dalam bentuk tulisan biasa. Tulisan biasa kayak kitab itu. Fikih Muyasar, ya kan? Masail Jahiliyah. Dengan bahasa biasa. Nah. Dan yang kedua, dalam bentuk syair-syair. Nah. Dan antum bisa lihat di sini dalam apa namanya? Syairnya situ ya. Nah, manzumahnya. Nah, itu tersusun. Dan ini ada apa namanya? Kaidahnya juga. Nah, ini ada kaidahnya. Nah, dalam membuat seperti ini, kalau di dalam bahasa Indonesia namanya apa, Ivan? Ya syair, ya kan? Syair itu ya sudah diungkapkan, sudah dilegalkan dalam bahasa kita. Syair juga namanya. Tapi bukan pemusik, ya. Paham ya? Syair beda sama musik, sama lantunan musik. Ya. Biasanya pun orang-orang Arab membacanya itu berbeda. Ya. Membacanya berbeda, tidak seperti membaca tulisan orang Arab dengan jenis yang pertama tadi. Nah, misalkan seperti ini, Alhamdulillahil adiyil arfaq wa jami'il asya'i wal mufarriq dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah, dan seterusnya. Bisa nggak dihafal kira-kira? Hah? Nah, nanti aja ya kan. Nah. Dan ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah dalam rangka memudahkan. Nah, karena kaidah-kaidah itu banyak pembahasannya. Nah, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam rangka memudahkan orang-orang yang mau mempelajarinya, dibuatlah dalam bentuk syair. Dibuatlah dalam bentuk syair. Nah, dan ini banyak juga disebutkan oleh para ulama terdahulu. Nah, seperti Al-Imam As-Suyuti, beliau punya kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah itu banyak ya. Tapi beliau Alfiyahnya khusus dalam pembahasan mustalah. Khusus dalam pembahasan mustalah. Nah, dengan bait syair juga. Nah, 7 sahabat yang paling banyak riwayatnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bisa menyebutkan? Nah, ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama siapa?
Hah? Abu Hurairah. Nah. Terus? Siapa lagi kan? Ada spidol yang nggak tadi? Spidol. Tadi saya suruh pinjam tadi. Mana? Saya pinjamkan dulu. Tapi waktu cepat sekali ya. Subhanallah kan. Abu Hurairah. Nah. Yang kedua Ibnu Umar. Nah. Yang ketiga Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar. Nah. Yang ketiga Anas bin Malik. Nah, ini urutannya ya, bukan diacak, urutannya. Dari yang paling banyak, kemudian yang ke bawahnya. Kemudian yang keempat Abdullah ibnu Abbas. Kemudian yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Ini disebutkan sebagai contoh, bukan beralih pembahasan, bukan. Yang keberapa? Yang keenam Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, dari mana taunya? Nah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari mana taunya? Dari bait syair yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Alfiyah. Cuman 2 bait. Nah, cuman 2 bait. Al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujatun Nabi. Cuman 2 bait syair. 2 alinea. Nah. Tadi yang paling banyak dalam meriwayatkan asar Nabi Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar, wa Anasun, Anas bin Malik, wal bahru, al-bahr. Siapa yang dimaksud? Habrul ummah. Ibnu Abbas, ya kan? Julukannya disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Kal Khudri. Al-Khudri maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, dan istri Nabi. Nah, kalau tahu bait syairnya kan gampang ya. Paham ya? Saya mau tuliskan tapi panjang, mungkin yang berikutnya. Nah, bait syair itu untuk mudah dalam memahami, ya, atau meringkas. Atau contoh lain, etika dalam berdoa. Nah, ini saya sebutkan ya, etika dalam berdoa. Nah, ada berapa? Etika dalam berdoa. Ibnu Jamaah rahimahullah menyebutkan ada 10. Nah, yang pertama. Nah, bersuci. Etika berdoa, bersuci. Yang kedua, sholawat. Di awal mau doa dan ditutup dengan sholawat. Termasuk. Nah, meskipun silang pendapat di kalangan para ulama. Nah. Kemudian yang ketiga, menyesali. Artinya adanya penyesalan. Ini terkandung di dalamnya taubat. Nah. Yang keempat, memilih waktu. Nah. Memilih waktu yang mustajab. Yang kelima, khusyuk. Nah, ini galan. Yang keenam, berbaik sangka. Nah,
Yang ketujuh, memakan yang halal. Kalau ketinggalan bilang ya. Memakan yang halal. Yang kedelapan, tidak mengandung maksiat. Yang kesembilan, menyebut asmaul husna yang sesuai. Menyebut asmaul husna yang sesuai. Dan yang kesepuluh, ilha. Disebut ilha, ya ini rasa harap. Nah, dari mana bisa menyebutkan 10 ini? Dari mana bisa menyebutkan 10 ini spontan? Dengan bait syair. Nah, dengan bait syair, 3 bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah, ada yang membacanya Ibnu Jumaah. Nah, beliau menyebutkan syurutud du'ail mustahab bilana. Nah, ashrun. Nah, biha basyrid da'i bi iflahi. Nah, taharatun wa salatun ma'ahuma nadamun waqtun wa khusyu'un wa husnul dhanni ya sahih wa hillu qutin wa la yud'a bi ma'siyatin wa bismin yunasibu makrunun bi ilhahin. Hak semua dia. Kalau antum urut 3 alaiya itu hak semua ujungnya. Nah, apa kata beliau? Syarat-syarat doa yang dikabulkan itu menurut kami ada 10. Nah, dengannya akan mendapatkan kabar gembira orang yang berdoa dengan keberhasilan biiflah. Yang pertama toharoh tadi, bersuci. Wassalatun ma'ahuma, bersolawat. Nah, di awal maupun di akhir. Nah, diiringi dengan penyesalan. Nah, yang mengandung taubat. Kemudian memilih waktu yang mustajab. Nah, kemudian khusyuk. Nah, dan berbaik sangka. Ya sahih. Beliau tutup pakai ya sahih. Sahih itu al-mukhlis atau al-khalis. Wahai orang yang ikhlas. Nah, kemudian hilluqutin, memakan makanan yang halal. Wala yud'a bi maksiatin, dan tidak berdoa dengan kemaksiatan atau mengandung maksiat. Wa bismin yunasibu, ya, memilih nama yang sesuai, meminta rizki, ya etika ya Razzaq kan gitu kan. Ya alim, alimni, begitu etikanya. Nah, kemudian yang terakhir makrunun bilhah, disertai dengan al-ilhah, ya ini rasa harap. Nah, ar-roja, diiringi dengan rasa harap. Dengan bait syair tersebut, dengan bait-bait syair seperti itu akan memudahkan seorang. Nah, itu kan. Kalau hafal, nah, akan bisa menyebutkan secara istihdar, secara langsung. Dan apa yang beliau tuliskan pula dalam manzumah al-qawaid al-fiqhiyah ini pun juga dalam rangka memudahkan bagi pembacanya untuk bisa menghafalnya. Dan itu beberapa pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Wa ila banyak lagi terkait dengan pendahuluan diharapkan kepada ikhwan untuk bisa konsisten dalam menghadirinya dan bisa fokus. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.